ke firman Tuhan, saya berusaha dengan cepat. Sebelum kita dengar firman Tuhan ini, maka Bapak Ibu Saudara yang tidak hadir di Jumat Agung kemarin, saya rekomendasikan mengikuti khotbah Jumat Agung. Karena saya rasa itu khotbah yang jarang, saudaraku. Di Jumat Agung kemarin kita membahas kenapa sih Yesus nggak dirajam? Kenapa Yesus disalib? Padahal Stefanus penista agama dirajam. Yesus juga penista agama, dianggap penista agama. Tapi kenapa disalib, nggak dirajam? Nah, pertanyaan itu mengusik saya dan kemudian saya mencoba survei, saya mencoba belajar dan ketemulah jawaban yang ternyata wow jawabannya. Jadi kenapa Yesus nggak dirajam? Kenapa harus disalib? Itu satu pertanyaan dan jawaban yang penting untuk kita tahu. Jadi Bapak Ibu yang nggak hadir, nanti belum diupload saudaraku ya, karena hari Jumat kemarin sinyalnya lalot jadi belum diupload. Nanti kalau sudah diupload akan di-share di grup Karisma Family dan ikuti YouTube GPDI Karisma Kalinegoro. Kenapa Yesus tidak dirajam tetapi disalib? Oke. Sekarang judul kita adalah dari Galilea ke Golgota. Apa yang kita akan pelajari? Yang kita akan pelajari adalah Galilea dan Golgota. Ini adalah sebuah kontradiksi yang terkoneksi dalam agenda ilahi. Wah, apa gue saudaraku ya. Kontradiksi yang terkoneksi. Jadi sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang bertentangan. Tetapi ternyata saling berhubungan. Dan itu terjadi dalam agenda ilahi. Kita akan lanjut yang berikutnya. Yuk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar terlebih dahulu beberapa fakta, beberapa hal ya. Sebentar. Oke. Galilea, Saudaraku, itu bukan hanya nama danau. Jadi kalau kita hanya tahu selama ini Galilea nama danau itu salah. Galilea adalah nama semacam area, semacam provinsi. Jadi Galilea adalah nama area semacam provinsi. Lihat peta saudaraku, Galilea ada yang di paling atas. Ada yang di warna kuning, kuning muda ya, kuning muda. Nah, perhatikan ada beberapa tempat yang terkenal di Galilea. Itu ada Nazaret dan di masing-masing area itu ada mujizat-mujizat yang terjadi. Nanti sebentar kita akan lihat dengan cepat. Tempat yang terkenal di Galilea itu adalah Nazaret, Kana, Nain, Kapernaum, Magdala. Nah, Magdala ini adalah kota asal Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena adalah Maria dari Magdala. Maria from Magdala. Jadi itu tempat asal Maria Magdalena. Kemudian ada tempat kota namanya Tiberias. Ada Gunung Tabor. Gunung Tabor adalah gunung di mana Yesus dimuliakan, berubah rupa, berbicara kepada Musa dan kepada Elia. Dan kemudian ada Danau Galilea sendiri. Nah, Danau Galilea saya tandai dengan panah. Jadi Danau Galilea hanya satu area kecil dari keseluruhan area provinsi Galilea yang besar. Jadi Galilea bukan hanya nama danau tetapi nama satu area di mana di sana ada kota-kota tertentu yang terkenal. Itu hanya beberapa kota. Masih banyak lagi kota, tetapi hanya itu yang penting yang mau kita akan pelajari pagi hari ini. Next yang berikutnya. Mengenai Danau Galilea sendiri, ini sebuah informasi. Bahwa Danau Galilea sering dianggap laut. Kenapa? Karena besar. Matius 15:29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Jadi disebut pinggiran danau, jadi ini danau air tawar, bukan danau air asin. Bukan air asin, tapi air tawar. Tapi karena saking besarnya, maka sering juga disebut laut. Sehingga pinggiran danau itu disebut pantai Danau Galilea. Kalau di Alkitab Inggris lebih jelas, Sea of Galilee. Jadi Alkitab Inggris langsung menyebutkan sebagai laut Galilea. Alkitab Indonesia saja yang menganggap itu adalah danau. Kemudian Galilea disebut juga Tiberias untuk menghormati Kaisar Tiberius dari Romawi. Yohanes 6 ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Jadi Tiberias dan Galilea itu sama. Kemudian disebut juga Genesaret.
Matius 14:34, setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Jadi ada beberapa nama rupanya untuk Danau Galilea itu sendiri. Next, yang berikutnya. Yang terakhir tentang Danau Galilea. Disebut juga Kineret atau Kinerot. Karena bentuk danau itu mirip alat musik kecapi. Kecapi dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kinor. Jadi dari kata kinor muncul kata Kineret atau Kinerot. Jadi perhatikan fotonya. Rupanya benar, danau itu sekilas itu mirip harpa, ya, mirip harpa. Ada harpa yang yang ini lurus ya, saya dapatnya hanya gambar yang lurus, tetapi ada juga yang melengkung. Nah kalau tiangnya yang lurus itu melengkung, ya artinya bentuk danau ini memang mirip dengan harpa atau kecapi atau dalam bahasa Ibrani kinor. Bilangan 34 ayat 11, dari Sefam batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain, kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret. Jadi sama, Kineret atau Kinerot saudaraku, di Yosua 12 ayat 3 itu Kinerot. Ya, dan atas Araba Yordan sampai ke sebelah timur danau Kinerot. Jadi Kineret, Tiberias, Genesaret, Galilea itu merujuk kepada satu tempat yang sama. Oke. Nah, sekarang kepada pribadi Yesus. Apa hubungan Yesus dengan Galilea? Rupanya Yesus ini besar di Galilea. Matius 2 ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi setelah Yusuf dan Maria dan Yesus kecil kembali dari Mesir, Yesus tidak kembali, Yusuf dan Maria tidak kembali ke Bethlehem. Mereka pergi mengungsi ke Mesir dari Bethlehem karena ada ancaman dari Herodes kan. Tapi setelah Herodes mati, kemudian diganti oleh Arkelaus, mereka pergi ke Galilea, nggak pergi lagi ke Bethlehem. Pasal 2 ayat 23 Matius. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya. Jadi Jesus is Nazarin. Yesus adalah orang Nazaret. Orang Nazaret disebut Nazarin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Nazaret ada di Galilea. Nah, kemudian cerita singkatnya supaya nggak terlalu panjang, dari Galilea Yesus itu ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah dibaptis di Yordan, Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah dicobai iblis, Yesus mulai melayani. Mulainya di mana? Oke, next. Yesus mulai pelayanan di Galilea. Jadi dia besar di Nazaret, oke, di Galilea. Kemudian ke Yordan untuk dibaptis. Setelah dibaptis dia ke padang gurun dicobai iblis. Dan setelah dicobai iblis dia kembali ke Galilea. Lukas 4:14. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Jadi gini, Yesus mulai pelayanan di Galilea. Dia mulai viral di Galilea, dia mulai terkenal di Galilea, tempat asalnya sendiri. Semua orang memuji dia. Nanti kita akan lihat gelombang besar orang berbondong-bondong ikut Yesus. Jadi setelah dicobai iblis, dan nanti kalau perbandingan beberapa kitab, kita ngerti ketika Yesus kembali ke Galilea, itu terjadi setelah dia dicobai iblis, dan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Bapak Ibu Saudaraku, gak gampang peran Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis ini hanya mengawali pelayanan Yesus. Setelah Yesus mau tampil, Yohanesnya ditangkap dan gak keluar dari penjara, mati dipancung. Mau gak kita punya peran Yohanes Pembaptis? Gak menonjol, tersembunyi di belakang, hanya mempersiapkan sesuatu yang besar ke depan, dan kemudian setelah Yesus tampil, Yohanes ditangkap, Yesus tampil. Jadi sesuai dengan jadwal, sesuai dengan agenda, semuanya baik.
Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Yuk katakan sama-sama, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. 1, 2, 3. Jadi masa Yohanes Pembaptis sudah selesai memang. Dia ditangkap, setelah ditangkap Yesus tampil meneruskan pelayanan Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus kembali ke Galilea untuk memulai pelayanannya dan dia mulai viral. Lanjut yang berikutnya. Sekarang kita akan lihat mujizat-mujizat yang terjadi di Galilea. Ternyata ada begitu banyak mujizat yang terjadi di Galilea. Mujizat kesembuhan di Galilea. Kesembuhan apa saja? Ada penyakit yang aneh-aneh yang disembuhkan. Matius 4, 23, 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Yuk katakan sama-sama, tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi oleh Yesus. Katakan sama-sama, haleluya. Penyakit-penyakit yang ekstrim, saudaraku, persoalan-persoalan yang mengerikan, yang gak bisa ditangani oleh ahli terbaik, ditangani oleh Yesus. Terjadi di mana? Galilea. Lanjut yang berikutnya. Mujizat kesembuhan lain di Galilea. Dan rupanya dari semua mujizat di Galilea paling banyak ada di Kapernaum. Sayangnya Kapernaum gak bertobat. Sayangnya Kapernaum akhirnya dikecam oleh Yesus. Kapernaum, kalau Sodom dan Gomora terima mujizat sepertimu, mereka udah bertobat. Jadi keterlaluan ini Kapernaum, saudaraku ya. Oke, lihat mujizat yang ada di Galilea. Menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan hamba perwira, ya, dengan sepatah kata. Ya, ucapkan sepatah kata saja hambaku sembuh. Menyembuhkan ibu mertua Petrus. Menyembuhkan orang lumpuh digotong 4 orang. Mengusir setan di rumah ibadat. Haleluya. Senggol sebelahmu, semoga nggak ada setan di sini. Bilang saudaraku, haleluya ya. Rupanya di rumah ibadat bisa ada setan, saudaraku ya. Dan Yesus mengusir setan di rumah ibadat. Jadi setan nggak hanya ada di kuburan, ternyata bisa ada di rumah ibadat. Bilang sama sebelah lagi, jangan ada setan di antara kita. Bilang saudaraku, bilang, haleluya ya. Puji Tuhan ya. Mengusir setan di rumah ibadat di Kapernaum, saudaraku. Dan nomor 6, kesembuhan dengan menyentuh ujung jubah Yesus itu juga terjadi di Galilea. Jadi peristiwa orang-orang sentuh ujung jubah Yesus itu terjadi di Galilea, saudaraku. Lanjut yang berikutnya. Apakah hanya kesembuhan? Tidak. Di Alkitab dicatat Yesus 3 kali membangkitkan orang mati. Mungkin lebih, tapi yang dicatat cuma 3 kali. Dari 3 ini, 2 diantaranya terjadi di Galilea. Yang pertama anak Yairus. Yairus adalah kepala rumah ibadat di Kana di Galilea. Kemudian yang kedua anak muda di Nain. Nain terletak di Galilea. Jadi 2 dari 3 mujizat kebangkitan itu terjadi di Galilea. Kemudian rupanya mujizat anggur Kana itu juga di Galilea. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Jadi rupanya Kana juga di Galilea, ya. Jadi kalau ada yang masih mau punya anak, saudaraku kasih nama Galilea. Ini bagus saudaraku ya, haleluya. Kapan hari ada seorang yang mau kasih nama anaknya itu Yeriko. Wah, saya suka dengan kata itu. Saya bilang jangan, memang kelihatannya kedengarannya keren Jericho gitu. Tapi kalau lihat di Alkitab, Yeriko itu ceritanya nggak bagus, ceritanya buruk. Bahkan Yeriko kota yang dikutuk Tuhan. Yosua pernah bilang nanti dengan membayarkan nyawa anaknya sendiri kota ini akan dibangun, dan itu digenapi di Alkitab. Ya, jadi makanya kalau mau kasih nama, saudaraku bisa konsultasi kepada kami, saudaraku ya, haleluya ya, gratis nggak bayar, haleluya ya. Jadi nanti Pak Dedi kasih tarif per huruf berapa gitu saudaraku. Padahal saya merencanakan itu kata-katanya 20 huruf saudaraku. Waduh, kalau dihitung per huruf berapa gitu saudaraku ya. Jadi supaya nggak salah kasih nama ya. Jadi bisa konsultasi ya. Karena ada anak
ada orang, anak perempuan yang dikasih nama aneh saudaraku, namanya Modariah. Haleluya ya. Makanya hidupnya sial terus saudaraku ya. Hidupnya sial terus. Wah, bertubi-tubi masalah, bertumbuh-tumbuh, ternyata namanya Sri Modariah saudaraku ya. Waduh, jadi jangan dikasih nama seperti itu saudaraku ya. Jadi saudaraku, Galilea ini luar biasa. Karena rupanya juga di Galilea. Next yang berikutnya. Mujizat di Danau Galilea. Nah sekarang kita zoom in, kita mengecil. Khusus di Danau Galilea ada ikan Petrus. Semalam-malaman cari ikan gak dapat, pagi-pagi sudah mau pulang, sudah basuh jalannya. Ini kalau usaha seperti mau bangkrut. Jalannya sudah dibasuh, sudah putus asa, gak ada hasil. Mau tutup, mau gulung tikar. Dia gurung jala, tapi Yesus berkata usaha lagi. Pergi ke tempat yang lebih dalam. Dan mujizat terjadi, perahu itu dipenuhi dengan ikan. Dari tidak ada menjadi ada. Disitulah Petrus dipanggil menjadi penjala manusia. Itu terjadi di Danau Galilea. Tuhan meneduhkan badai. Tuhan berjalan di atas air. Ada koin di mulut ikan. Itu terjadi di Danau Galilea. Dan ternyata fakta berikutnya, mujizat roti terjadi di Galilea. 2 kali. 5 roti, 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Sebenarnya ini lebih, bukan sisa saudaraku, lebih 12 bakul. 7 roti dan beberapa ikan untuk makan 4.000 orang. Lebihnya 7 bakul, 7 keranjang. Jadi dari sini kita mulai bisa melihat viralnya Yesus diikuti oleh orang sebanyak itu. Ini kalau pendeta hari ini pendeta mega church saudaraku, 5.000 pria. 5.000 ini itu kan pria, belum anak-anak, belum perempuan, mungkin bisa 2 kali lipat. Ini rasul mega church saudaraku. Diikuti 5.000 orang, heboh. Dia terkenal, dia viral, orang memuja dia. Next yang berikutnya. Kemudian Yesus dimuliakan di Gunung Tabor. Dan ini juga ada di Galilea. Yesus berubah rupa, dipenuhi kemuliaan. Yesus bertemu dan berdialog dengan Musa dan Elia. Dan daftar mujizat lain di area Galilea bisa ditambahkan. Saya nggak tambahkan lebih panjang lagi supaya nggak terlalu lama. Tapi apa yang kita bisa pelajari saudaraku? Kesimpulan pertama. Ada 4 kesimpulan ya. Kesimpulan pertama, di Galilea tersaji mujizat komplit yang wow. Katakan sama-sama wow. Haleluya. Bilang sama sebelah, aku suka Galilea. Bilang saudara, Galilea ya. Aku suka Galilea. Kenapa? Karena di sana didisplay mujizat-mujizat yang wow. Yesus tampak megah, kuat, penuh kemuliaan dan berkarisma. Siapa nggak seneng punya saudaraku figur yang luar biasa dan layak dipuja, layak disembah, layak dielulukan. Efeknya dari semua itu adalah yang pertama, murid-murid terpesona dan antusias mengikuti dia. Wah, kalau hidup penuh mujizat begini nggak khawatir lah. Tinggalin aja perahu, nggak peduli. Perahunya lagi penuh ikan. Petrus ikut Yesus meninggalkan usaha yang lagi top, lagi ada di puncak. Jadi jangan berpikir bahwa Petrus melayani Tuhan dalam kondisi bangkrut. Enggak, dia usaha semalaman bangkrut. Tapi setelah diberkati, setelah untung besar, justru dia tinggalin itu, aku ikut Yesus full time. Jadi saudaraku, murid-murid terpesona dan antusias mengikuti dia. Yang berikutnya, murid-murid semangat belajar sampai rela meninggalkan pekerjaan. Yang berikutnya, dimanapun Yesus berada, selalu orang banyak terpesona dan berbondong-bondong. Jumlahnya yang tercatat 4.000 orang sampai 5.000 pria. Jika dihitung jiwa dengan perempuan dan anak bisa 2 kali lipat jumlahnya. Jadi di Galilea, Yesus dicari, dikejar, diburu, dikagumi sebagai pahlawan. Iya, ini lagunya ada, saudara. Terpesona. Aku terpesona, gitu saudara. Gitu. Jadi Yesus itu di Galilea membuat orang terpesona. Wah, viral, top, luar biasa, dikagumi. Itu kesimpulan yang pertama. Next, tapi ada babak baru, saudaraku. Getsemani. Apa yang terjadi di Getsemani? Sepi.
gelap, tertekan, tegang, pengkhianatan. Sahabat terdekat tertidur dan dia ditinggalkan. Matius 26 ayat 56. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua. Markus 14 ayat 50 sampai 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Para penafsir Alkitab menduga ini di kitab apa? Di kitab apa? Injil apa? Injil Markus. Yang nulis ini Markus, enggak ditulis di Matius, enggak ditulis di Lukas, enggak ditulis di Yohanes. Yang ditulis adalah Markus. Jadi penafsir Alkitab berkata, ya ini si Markus, saudaraku ya. Inilah si Markus gitu. Para penafsir Alkitab begitu, saudaraku ya. Nanti kalau di surga tanya ya, kus, bener gak? Bener gak kamu lari wuduh? Haleluya. Ya. Di Galilea mereka rela meninggalkan perahu yang penuh dengan ikan. Di Galilea mereka rela meninggalkan kekayaannya. Di Galilea mereka komitmen meninggalkan bisnisnya untuk ikut Tuhan. Tapi di Getsemani mereka rela tinggalkan pakaiannya. Dan wuduh, saudaraku ya, haleluya. Kenapa? Menyelamatkan diri, saudaraku, haleluya. Iya Pak, kalau yang nangkap Yesus satu ya nggak masalah. Nah, ini dan kawan-kawan soalnya ya, dari DKK, ya. Bukan cuma dan satu, bukan cuma dan dua, bukan cuma dan tiga, dan kawan-kawan. Mereka melepaskan kainnya, ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Iya, ya. Tapi ya itu tafsiran kalau itu Markus, saudaraku ya. Jangan sampai kita berasumsi dan kita salah, saudaraku ya. Nanti lebih baik kita tanya di surga, kus bener gak gitu ya. Tapi semua ahli Alkitab berkata, ya ini sih dia gitu, saudaraku ya. Markus, dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Babak baru, Getsemani, ditinggalkan, gelap, tertekan, tegang, sepi. Dan next, apakah selesai di sini ceritanya? Tidak. Ada babak akhir. Babak akhir, babak belur. Golgota. Di Golgota, dia sendiri. Tergantung sendiri. Ada temannya tapi penjahat, saudaraku ya. Ada temannya tapi orang-orang gak benar semua. Sendiri, luka, berdarah-darah, hancur, tak berdaya, remuk dan mati. Memang ada orang banyak tapi nonton Lukas 23, 48, 49. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mereka kecewa, mereka sedih, kecewa, mereka frustasi, saudaraku. Di Galilea mereka antusias, di Galilea mereka semangat, di Golgota mereka kecewa. Mereka frustasi melihat junjungannya, profilnya, figurnya gak berdaya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jadi ada perempuan-perempuan yang setia. Mereka setia dari Galilea sampai Golgota. Ya, lanjut, next. Kesimpulan 2. Di Golgota terjadi kontradiksi. Tak ada mujizat lagi. Yesus tampak lemah, gagal, tak lagi berkarisma. Efeknya apa? Murid-murid yang awalnya terpesona, kini terbirit-birit. Murid-murid yang awalnya rela meninggalkan pekerjaan, kini rela meninggalkan pujaannya. Orang banyak yang awalnya terpesona, kini mungkin berbalik menghujatnya. Di Golgota Yesus dihindari, disangkali, dicaci. Kontradiksi, tetapi terkoneksi dalam agenda ilahi. Kesimpulan 3, next. Di Galilea dan Golgota terjadi kontradiksi yang ekstrim. Ini ekstrim, saudaraku. Di Galilea, wah, kelimpahan, mujizat, kesembuhan, pujian.
Di Golgota, saudaraku, luka, hancur, lemah, tak berdaya, sendirian. Dan ini adalah gambaran dua agenda kehidupan yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Ada saat engkau mengalami Galilea, tapi ada saat engkau mengalami Golgota. Ketika Tuhan seakan diam, ketika seakan tak ada mujizat, ketika salib harus kau alami, masihkah engkau tetap setia? Hanya beberapa perempuan yang setia sejak dari Galilea tetap hadir di Golgota, walau hanya dari jauh. Dan mereka juga setia sampai kubur Yesus. From Galilee to Golgota. Kontradiksi. Hari ini kita ada di mana? Apakah kita ada di Galilea yang sedang penuh dengan euforia, kemenangan, berkat, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera? Atau hari ini engkau sedang di Golgota? Lewati itu, saudaraku. Karena itu adalah agenda ilahi, itu terkoneksi satu dengan yang lain. Apakah selesai ceritanya? Ada kesimpulan yang keempat. Tapi sebelum kesimpulan yang keempat, next. Rupanya Yesus kembali lagi ke Galilea. Ada fakta unik setelah kebangkitannya. Next. Setelah bangkit, Yesus menunggu muridnya di Galilea. Matius 28 ayat 6 dan 7, ini kata malaikat. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Itu malaikat yang ngomong. Ayat 10 Tuhan sendiri yang ngomong kepada perempuan-perempuan di kubur. Maka kata Yesus kepada mereka, perempuan-perempuan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Petrus yang menyangkali Yesus disebut saudara. Yudas yang menjual Yesus, Yesus juga anggap teman sebenarnya. Yesus berkata, katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Galilea kembali lagi, saudaraku. Kebahagiaan Galilea kembali lagi. Next. Setelah bangkit Yesus ketemu murid-muridnya di Galilea. Di pinggir danau yang sama. Ada masalah yang sama. Petrus cari ikan sepanjang malam, enggak dapat. Yesus berkata, tangkap lagi, tebarkan jala sebelah kanan. Muncul. Petrus ingat, tiung, itu Tuhan. Kebahagiaan Galilea kembali lagi. Mujizat Galilea terjadi lagi. Ikan Petrus yang hilang, ditangkap semalaman enggak ada, muncul lagi, saudara. Kesimpulan terakhir, next. Galilea adalah tempat perjumpaan kembali setelah kebangkitan. Galilea adalah tempat reuni kemenangan. Galilea adalah tempat semangat pelayanan kembali dipulihkan. Petrus down karena dia merasa dia sudah menyangkal Yesus. Tapi di Galilea dia ketemu Yesus, ikan datang lagi. Dan Yesus berkata, Petrus, do you love me? Peter, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus tanya, Peter, do you love me? Feed my lamb. Iya, gembalakanlah, kasih makan domba-dombaku. Dan disitulah semangat Petrus dipulihkan. Galilea tempat semangat pelayanan kembali dipulihkan. Galilea membuktikan kesetiaan Yesus. Meskipun murid-murid meninggalkannya, tetapi Yesus tetap menantikan mereka. Dan akhirnya ketika engkau ada di fase Golgota, bertahanlah. Kenapa? Galilea akan kembali kau alami. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Kalau engkau ada di fase Golgota, bertahanlah, Galilea akan kembali karena Yesus menanti kita di Galilea. Oke, tutup Alkitabmu, tutup
HP-mu. Mari kita nyembah Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudaraku, gak biasanya sebulan saya 4 kali khotbah. Dan bulan ini saya 4 kali khotbah. Ada yang ngerti dan pasti ada yang bingung. Yang jelas bulan ini kita sedang bicara salib. Saya sengaja ambil 4 kali saya khotbah. Bapak Ibu Saudaraku, jangan menyerah ketika ada salib dalam hidupmu. Karena Galilea akan datang menjelang. Haleluya. Jangan pernah menyerah ketika Golgota engkau alami. Sebab Galilea akan datang menjelang. Banyak serangan terhadap kekristenan bahwa kekristenan ini pura-pura, tipu daya, promosi yang berlebihan. Tetapi perlu kita tahu bahwa kekristenan memberitakan salib. Kalau kekristenan itu memberitakan yang manis, kalau kekristenan itu hanya promosi yang menjerumuskan, maka kekristenan akan bicara ikut Yesus enak. Ikut Yesus boleh bebas. Ikut Yesus dosa gak apa-apa kok. Ikut Yesus boleh kita gak tertib. Kalau kekristenan hanya mau cari jumlah, kalau kekristenan hanya mau cari massa, maka promosinya bukan salib. Salib gak enak. Siapa yang mau ngalami salib? Siapa yang mau menyangkal diri? Tapi fakta membuktikan gereja gak bisa dihancurkan. Mati di satu tempat, bertumbuh di tempat yang lain. Gereja semakin berkembang. Kenapa orang-orang mau susah? Kenapa orang-orang mau memikul salib? Karena itulah kebenaran, saudaraku. Karena itulah yang terjadi. Karena itu nyanyikan mengikut Yesus keputusanku. Bukan karena keputusan orang tua. Bukan karena keputusan teman. Bukan karena keputusan orang lain. Tapi jadikan ini keputusan pribadi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, aku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Perbaharui komitmen kita. Dia bangkit, dia tunggu kita di Galilea. Dia tunggu kita di masa kelimpahan. Dia tunggu kita untuk menyatakan kemenangannya. Mengikut Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau
iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selamanya. Sekali lagi, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, pikul salib tiap hari, pikul salib tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, pikul salib tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, pikul salib tiap hari. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, jangan pergi dari Golgota. Jangan tinggalkan Getsemani. Jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan Yesus sampai selamanya. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Galilee is back. Galilee is in this place. Glory of Galilee. Glory of Galilee. Oh, kami percaya Engkau ada. Oh, haleluya. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap percaya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Lepaskan hak. Mengenal kehendak
kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ketika kami memikul salib, kami bukan habis energi, tetapi kami justru mendapatkan kekuatan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Kesukaan hatiku Tuhan, aku lepaskan hakku untuk kami bisa mengenal-Mu. Mengiring, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya. Jadikanku hamba yang berkenan, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Haleluya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama sebelum kita pulang, sebelum kita selesai. Katakan, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb, seated on the throne. Engkau duduk di atas tahta, Engkau menanti kami. Haleluya. Engkau sudah disalibkan. Mari ambil komitmen di hari Paskah sebelum kita pulang. Mari ambil komitmen yang baru Tuhan. Tuhan, bawa kami ke Galilea-Mu. Bawa kami ke Galilea-Mu. Di pantai permai ketika Engkau menyiapkan semua yang kami perlukan. Murid-murid yang terluka hatinya, murid-murid yang kecewa hatinya, murid-murid yang sedih, murid-murid yang frustasi ketika mereka ketemu Tuhan. Mereka dibangkitkan kembali. Nah, akhirnya mereka berani mati dalam melayani Tuhan. Bapa, bawa kami ke Galilea-Mu Tuhan. Galilea jangan pernah pergi dari hidup kami. Sekalipun ada Golgota yang harus kami lewati. Bawa umat-umat-Mu ke Galilea-Mu Tuhan. Bawa umat-umat-Mu ke Galilea-Mu Tuhan. Apapun persoalan, apapun pergumulan mereka, bawa mereka ke Galilea-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang pulanglah, bawalah kemenangan Paskah.
engkau bangkit bersama dengan Tuhan, mengalahkan maut, mengalahkan kesulitan dalam hidupmu. Engkau memberikan ide-ide brilian dan cemerlang untuk keluar dari kesulitan-kesulitanmu. Ada hikmat yang bekerja, ada kuasa yang mengalir, dan engkau dibebaskan keluar dari pintu kuburmu, dan biarkan engkau menang bersama Yesus. Pulanglah, engkau akan jadi saksi Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pulang dengan kemenangan. Tuhan memberkati. Haleluya.